Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di prediksi duet maut Piala Eropa. Season Fakta Unik masih bersama saya Bung Gus dan Saya Bung Abo. Oke, Bung Apa Abo. kabar, Bung Gus? Alhamdulillah. Aduh, Apa kabar nih yang di luar rumah biasa. juga belum disapa tuh? Iya, oh iya, nanti kita sapa. Oke. Di Gimana, di Fakta Unik ini kita selalu membahas fakta-fakta yang ada di Piala Eropa Iya tentunya, Bung dong, Abo. tentunya. Iya. Dan kita juga terima kasih sama Super Super Soccer, Soccer. betul, yang mendukung acara ini. Dan tidak lupa saya ingatkan juga buat teman-teman, buat CSCS, buat siapapun yang menonton channel ini, jangan lupa disubrik channel YouTube-nya Bobotoh TV dan dinyalakan tentunya loncengnya. Teng teng. Wah, Biar bagus tuh. ada notifikasi ketika Bobotoh TV mengupload video baru tentunya Iya, seperti udah itu, pasti Bung Abo. itu. Oke. Oke nih, Bung Gimana Abo. nih? Kita bahas dulu yang mana nih sekarang nih? Karena Fakta karena yang kita unik. kenapa kita kok ngebahasnya fakta unik? Nah, karena kita memang kan belum ada pertandingan nggak lagi ada kan. pertandingan kan libur. Jadi Kita kita kan Tetap kalau kita libur harus menyapa para betul. penonton yang di rumah Ya, nih, Bung. Kalau kita juga- tidak, Ya. nanti tidur lagi. Iya, biar kita tetap semangat Harus- sampai final kan. Teman-teman nanti juga kita yang live lagi ya. nonton semangat, apalagi nanti kita di semifinal dan final kita akan live. Live Yang dong. pasti di live nanti saya tidak akan potong rambut. Iya, Oke, itu pasti. ini yang menarik nih Bung Abo, di timnas Belanda ada Pemain Martin tertua ya, Bung. tertua. Ada Martin Stekelenburg. Martin Tigledug. Tigledug boleh. Oh, Tigledug. Ini adalah salah satu pemain Pemain Ajax, tertua ya. Ajax Amsterdam Ajax yang Amsterdam. membela Belanda dengan umur 30 tahun, 38 tahun 264 hari. Oke. Dia sudah malang melintang ke klub-klub di Eropa ya. Betul. Nah, Bung Abo, kalau misalkan kita bicara tertua, jangan mandangnya kalau bilang tertua jangan gitu dong. Iya. Enggak, saya agak sedikit kalau gini ya, kalau tertua itu Nah, ya gimana itulah nih? tadi ya kemarin bagus tuh yang Nih, mandangnya yang Oke, ya kalau tertua itu gimana nih? Apakah walaupun tertua belum tentu jadi kapten kan di Iya. timnas? Oke. Jadi memang kalau misalkan tertua itu biasanya selalu identik dengan kiper ya, Bung. Nah, kiper biasanya itu paling lama. Bagaimana juga di Spanyol. Di Italia walaupun sekarang tidak ikut berpartisipasi ada Gianluigi Buffon. Begitu sudah sudah usianya sudah hampir 40 lebih ya. Tapi dia tetap masih energik. Energik, Biasanya aktif, kiper seperti itu. Dan sekarang yang di Piala Eropa juga ada Martin yang dari Ajax itu. Betul. Sama juga dia masih energik. Dia biasanya kiper itu tak lekang dimakan usia. Karena apa itu? Mungkin kalau kiper itu kebanyakan hanya pergerakannya di kotak 16 saja, sementara yang lain kan harus kejar bola sana Bisa kemari. jadi karena memang secara fisik juga kiper tidak terlalu berat seperti apa yang dilakukan pemain-pemain lain ya, Bung ya. Bukan berarti mengesampingkan juga kinerja kiper ya, Bung. Tapi yang jelas kiper itu bagaimana pertahanannya bagus, ya biasanya kiper juga aman-aman saja ya, Bung. Nah, ini yang terjadi buat Martin Stekelenburg. Nah, dia begitu konsisten ya, Bung. Selama ini dia bermain di klub Eropa papan atas semua sampai akhirnya kembali lagi bermain untuk Ajax. Dan dia juga memperlihatkan konsistensi yang sebetulnya itu yang membuat akhirnya dia kembali dipanggil ke tim nasional ya, Bung. Oke, bahkan Ajax juga sekarang menjuarai Piala musim sekarang, Liga sekarang. era divisi ya, Iya, Liga Belanda. Makanya itu mungkin salah satunya faktor dari kiper tersebut, Bung. Oke. Itu memberikan ketenangan, kenyamanan dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Saya pikir itu yang menjadi barometer akhirnya dia kembali dipanggil ke tim nasional. Oke. Nah, kalau bicara pemain yang lebih tua itu, bisa nggak sih kalau yang lebih tua ada masa emasnya gitu? Bisa saja kan, misalkan udah umur 35 atau 38, masa emasnya dia atau masa emas pemain bola itu umurnya berapa sih? Pemain bola itu kembali lagi sama ini ya, Bung ya. Kalau misalkan biasanya di kita itu kadang-kadang kalau maintenance-nya bagus gitu kan, biasanya semakin tua itu semakin jadi ya, Bung. Semakin terasa gitu. Semakin terasa. Tapi kan karena kadang-kadang di atlet di kita itu yang saya rasakan, saya pribadi rasakan juga kadang-kadang kurang memperhatikan
Pola makan. asupan ke tubuh kita sendiri, pola makan lah yang jelas ya. Yang jelas sering makan di emperan gitu kan, sampean, karena memang itu sudah menjadi kultur kita. Oke. Susah juga. Tapi saya pikir juga dengan usia yang sekarang seperti ini, kita juga bisa mencontoh klub yang ada di kita juga. Bagaimana ketika Made Wirawan juga ya kan, dengan usia yang sudah menginjak kepala 35 ke atas, dia masih tetap bisa konsisten. Nah, dan dia sekarang pun masih menjadi palang pintu yang masih bisa jadi andalan, diandalkan ya Bung ya. Ya itulah biasanya kiper itu seperti itu. Ada apa ya? Ada terus apa ya? Bahan untuk diceritakan Bung. Kalau di tim nasional dulu Hendro Kartiko lah ya Bung ya. Ketika masa saya mulai naik ke senior, dia masih tetap bertahan. Itulah kiper, biasanya seperti itu Bung. Ya, karena mungkin kiper walaupun fisiknya latihannya sama mungkin, tapi ruang geraknya kan hanya 16 meter ya. Refleksinya itu lah Bung, yang selama ini menjadi kekuatan kiper. Bagaimana pintar menjaga membaca arah bola kemana, biasanya itulah kiper Bung. Oke, kalau kita bicara pemain tua, Pasti ada pemain muda lagi ya, Bung? kurang Abdul dong. Di Piala Eropa ini ada Pemain paling muda Bung. paling muda. Ada dua sebetulnya. Ada dua ya. Ada dua. Ada dari Polandia yaitu Kacper Kozłowski. Oh itu dari Polandia ya Bung? Dari Polandia, dan ada Jude Bellingham dari Inggris. Oke. Sama-sama 17 tahun ya Bung? 17 tahun. 17 tahun. Cuman hanya beda hari aja. Beda hari aja ya. Oke. Kacper 17 tahun 240 hari, dan Jude Bellingham 17 tahun 349 hari. Nah, saya kurang begitu tahu ke Kacper nih, apakah pernah dimainkan atau tidak, tapi yang ramai mungkin Jude Bellingham yang dimainkan ketika Inggris menghadapi Kroasia. Nah, rasanya nih jadi pemain termuda di kelas dunia. Kelas dunia? Buat kira-kira ini, Mas. Kalau saya seperti kan yang saya rasakan ya. Kalau saya pernah tidak bisa merasakan. Jadi gini Bung, saya pernah di usia 17 tahun ya Bung, waktu itu saya sudah masuk di skuad utama Persib Bung. 17 tahun. Tahun 99 itu. Itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Saya paling muda di situ, dan ketika saya dipanggil ke tim nasional pun kalau junior sudah lah ya Bung ya, di usia 17 tahun juga. Tapi ke tim nasional senior, saya di usia 20 tahun waktu itu. 20 tahun ya, senior. 19 tahun, beberapa hari lah gitu ya Bung ya. Udah hampir mau 20 tahun. Itu ada kebanggaan yang sangat luar biasa Bung. Yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Intinya ketika pemain seperti Jude Bellingham ini juga dipanggil, itu rasa sukacitanya sangat luar biasa. Apalagi Inggris dihuni pemain-pemain yang begitu luar biasa Bung, di klubnya yang di papan-papan atas semua lah Bung ya. Ini dia dipanggil dengan usia yang begitu sangat muda. Saya pikir ini akan menjadi pemain masa depannya Inggris nanti Bung ya. Bagaimana, apakah dia juga bisa tetap konsisten selama habis Piala Eropa ini di klubnya nanti di Dortmund itu. Dan saya juga tidak terlalu banyak tahu apa yang seperti Bung Buslu tadi cerita, bahwa Kacper Kozłowski ini belum terlalu namanya belum. Kalau Jude Bellingham kan bermain di Dortmund. Sering ya didengar di Dortmund. Ini nama si pemain dari Polandia itu. Tapi mudah-mudahan ketika dia nanti mendapatkan kepercayaan bermain, tapi udah selesai ya Bung ya. Iya, tidak apa-apa. Tapi ada kesempatan di Piala Dunia dan di Piala Eropa. Di Piala Dunia dia masih punya peluang kan, dengan 17 tahun dia di usia 21 tahun nanti Piala Eropa juga. Saya pikir juga ini yang akan menjadi sorotan kita nanti Bung. Apakah ini yang sudah sekarang kita bicarakan nanti bisa berbuat banyak atau tidak? Tergantung apakah dia mendapatkan kepercayaan lebih di klubnya atau jadi penghangat bangku cadangan. Oke. Yang pasti muda, penghangat bangku cadangan loh. Yang pasti dua pemain ini sudah menorehkan catatan bahwa dia menjadi dua pemain termuda. Oke, kalau bicara pemain muda, yang tua sih istilahnya sudah melewati masa-masa muda. Istilahnya pengalaman pribadinya di luar lapangan atau di dalam lapangan juga sudah jelas. Nih, untuk pemain muda sendiri kira-kira mungkin tingkat emosinya juga labil, Bung. Nah, kira-kira nih gimana nih untuk di daerah luar? Karena kalau di Indonesia kan pemain muda itu labil, seperti Bung Abo kan pernah kabur dari timnas seperti itu kan. Nah, itu kan saya garis bawahi lagi nih, bukan kabur, kemalaman, Bung. Kemalaman. Itu bukan lari dari timnas. Tuh kalau lari mas saya barang-barang sudah saya bawa. Oh gitu.
tanyain saksi kamar saya. Oh, oke. Tapi saya nggak akan bahas itu. Ih, Ini nggak bahas pemain masih ada luar. barang-barang saya Iya. nggak kabur. Hei. Hei. Ini gimana Takut nih sekali untuk kabur. pemain muda? Karena Bung Abot sendiri kan masuk timnas di umur 20. 17 tahun, Bung. Oh, timnas junior, junior. 17, Nah. tapi ke seniornya 20 tahun. 20 tahun. Nah, Otomatis kan di masa-masa umur segitu labil, emosinya juga. Iya, pasti. Tapi saya nggak akan bicara karir Bung Abo karena udah pernah di sebelum-sebelumnya. Iya. Ya ini seperti Jude Bellingham dan Kapster harus bagaimana nih? Ya harus betul-betul pelatihnya yang bisa membimbing dia ya Bung ya, baik di dalam dan di luar lapangannya ya Bung ya. Yang jelas walaupun sekarang pelatihnya juga tidak punya peranan langsung terhadap si pemain yang sekarang bermain ini, saya pikir koordinasi antara pelatih timnas dengan pelatih yang ada di klubnya nanti harus selalu terjaga. Oke. Bagaimana perkembangan anak-anak ini yang dua orang ini bisa apakah ada kemajuan dari tahun ke tahunnya, begitu mengikuti kompetisinya, apakah ada perubahan cara bermainnya, itu sudah pasti itu yang harus dilakukan. Dan kita juga tetap harus melihat bagaimana di luar lapangannya, apakah mereka juga ya itu tadi Bung, saya pikir juga kalau di luar sudah biasanya jauh lah. Kalau untuk mencontoh Ronaldo susah lah Bung ya, dia setelah latihan dia latihan lagi, wah udah susah. Tapi minimal dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang sebetulnya bisa merusak potensi-potensi si pemain muda tersebut. Oke. Nah, tadi saya lebih tertarik membahas asupan gizi atau makanan. Karena kiper itu kan makanannya harus diperhatikan, gizinya juga entah pemain tua ataupun pemain muda. Kalau di kita kan istilahnya sok makanan aja di masalah. Nah, tapi kan kalau di Indonesia beda mungkin dengan di Eropa sana, di luar sana. Ketika kita makan di pecel lele saja dipermasalahkan. Nah, Kembali lagi ke lidah sih Bung, selera itu. oh gitu. Seperti Bung Abo juga kan kalau misalkan dikasih makanan yang timnas terus kan ada bosannya juga. Ada, iya. Sampai ngumpetin orang katanya di kamar kan. Bukan untuk apa-apa, untuk disuruh beli makanan kan seperti itu kan. Iya. Nah, padahal kan itu untuk masa depan juga. Iya, tapi yang Bung susah juga. Oke, yang akhirnya para pemain Indonesia tidak bisa berumur sampai karirnya lama seperti Betul. itu. Kadang-kadang Itu apa tiga-tiga gini? dadah katanya Bung. Jadi gini, jadi kadang-kadang itu betul sebetulnya. Secara aturan memang kalau mau ingin jadi Tapi atlet Bung profesional. Abo sepertinya waktunya sudah habis, nggak usah dibahas nanti aja di acara lain. Yang jelas pokoknya saya akan menitipkan pemain muda yang tadi kepada pelatihnya jangan sampai salah arah. Oke. Gitu. Dan jangan ngumpetin temen di mes. Di mes. Ya, di kamar kan nggak boleh. Oh kan? iya, nggak boleh. Kelihatan pas di kakinya disumputin di hordeng kan seperti itu. Oke, itulah fakta. Karena itu suruh membeli makanan itu salahnya. Aduh. Itulah. Oke, teman-teman dimanapun berada itulah fakta unik. Fakta unik Piala Eropa masih diprediksi duet maut Piala Eropa masih bersama saya Bungkus dan Saya Bung Abo. sampai ketemu lagi di fakta unik lainnya. Ciao.